Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk. Saya mahasiswa Universitas Mula Warman, jurusan akuntansi. Dalam rangka kuliah kerja nyata, dalam kondisi luar biasa tahun 2020, saya ditugaskan untuk menjalankan KKN KLB ini di Desa Muhuran, tepatnya di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di video kali ini, saya ingin menjalankan proker individu saya, yaitu mengenakan pajak kepada warga dari Desa Muhuran. Oke, kita mulai saja videonya. Sekilas tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang, lebih tepatnya undang-undang perpajakan ya, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Jadi udah pada tahu kan apa itu pajak? Apa? Setelah mengetahui tentang pajak, kalian juga perlu tahu nih tentang fungsi pajak, sistem pajak, asas pemungutan pajak, unsur-unsur pajak, dan macam-macam pajak. Fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran memiliki keterkaitan langsung pada sektor publik. Pajak didapatkan dengan mengumpulkan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak kas negara untuk membiayai pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pengeluaran negara dapat dikeluarkan dengan jumlah yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi penyimpanan negara. Maka dari itu, fungsi anggaran memiliki tujuan menyeimbangkan antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi pajak ini diantaranya untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini diantaranya adalah yang pertama, pajak yang berfungsi menghambat laju dari inflasi. Yang kedua, pajak yang berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, pajak berfungsi untuk memberikan perlindungan atas barang produksi dalam negeri. Nah, dalam hal ini contohnya seperti tarif untuk barang yang diekspor, yaitu sebesar 0%. Dan yang keempat, pajak yang berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pembayaran pajak yang dipungut oleh negara dipergunakan untuk membiayai segala kepentingan umum dan berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan, maka jumlah lapangan pekerjaan juga dapat meningkat dan pendapatan masyarakat akan merata. Dalam fungsi ini, pajak berfungsi untuk menyesuaikan atau menyetarakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara. Yang keempat, fungsi stabilitas. Pajak berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara. Contohnya saja dalam mengatasi inflasi, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang. Atau dalam mengatasi deflasi, yaitu pemerintah dapat menurunkan tarif pajak sehingga peredaran uang juga akan meningkat. Sistem perpajakan.
Sistem perpajakan di Indonesia sudah menganut self-assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Unsur-unsur pajak. Pajak memiliki 4 unsur, yaitu 1. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang yang disasar oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, atau dengan kata lain, orang yang berpotensi untuk dikenain pajak. Orang tersebut bisa dalam artian orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dikarenakan seorang wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Sederhananya, persyaratan subjektif itu adalah persyaratan melekat pada diri orang atau badan tersebut. Salah satu contohnya yang subjektif ini ya sudah menikah dan telah dewasa. Sedangkan persyaratan objektif itu persyaratan yang melekat pada objek yang akan dikenakan pajak. Misalnya jika terkait undang-undang pajak penghasilan, maka persyaratannya adalah penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, objek pajak, yaitu benda atau objek yang menjadi sasaran pajak, misalkan mobil, rumah, atau sebagainya. Yang keempat, tarif pajak. Ialah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak umumnya dinyatakan dengan persentase, terkecuali untuk bea materai ya. Macam atau jenis pajak. Pajak memiliki 2 jenis yang berbeda. Yang pertama yaitu pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah pusat. Pajak ini terdiri dari 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, bea materai. Dan yang kelima ada pajak bumi dan bangunan untuk pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Jenis pajak yang kedua yaitu pajak daerah. Pajak daerah sendiri yaitu pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pajak ini terdiri dari 1. PBB sektor P2 atau untuk pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak rokok. Yang keempat, pajak hotel. Yang kelima, pajak restoran. Dan masih banyak lagi. Sekian materi pengenalan pajak dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.